Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Dewardana dari kelas 2024 I D4 Teknik Listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Ya, apa itu pembangkit listrik tenaga gelombang laut? Pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL adalah pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi berupa ombak laut di perairan atau garis pantai. Pada umumnya, PLTGL beroperasi dengan mengubah gelombang untuk dijadikan alat penggerak turbin atau mekanik yang dari sanalah kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Prinsip kerja PLTGL, pembangkit ini mirip dengan pembangkit listrik tenaga air konvensional, namun menggunakan naik turunnya gelombang sebagai sumber energi. Perangkat pengumpul energi gelombang mengkonversikan gerakan vertikal atau horizontal gelombang menjadi energi listrik. Artinya, dari gelombang laut diubah menjadi gerakan mekanik dan menggerakkan turbin ke generator, dan generator menghasilkan listrik. Seperti itu prinsip kerjanya. Selanjutnya yaitu komponen PLTGL. Struktur penangkap gelombang. Komponen yang pertama, komponen utama dari sistem PLTGL adalah alat penangkap energi gelombang yang berfungsi untuk menangkap energi kinetik dan potensial dari gelombang laut. Generator listrik. Generator berfungsi mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik yang dapat disalurkan ke jaringan listrik atau sistem penyimpanan. Turbin air. Naik turunnya air laut menyebabkan udara dalam ruang kolom berosilasi dan menggerakkan turbin Wells yang kemudian menggerakkan generator. Sistem penyimpanan dan distribusi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari generator disalurkan ke sistem penyimpanan, yaitu berupa baterai atau kapasitor, sebelum didistribusikan ke beban. Ya. Sistem transmisi mekanik atau hidrolik. Energi dari gerakan gelombang ditransfer ke sistem mekanik atau hidrolik yang menggerakkan turbin atau generator melalui sistem poros atau fluida bertekanan. Nah, ini berikut adalah klasifikasi dari PLTGL. Sebenarnya klasifikasi dari PLTGL itu cukup banyak ya, tapi saya hanya mengambil 3 klasifikasi saja, yaitu point absorber, attenuator, dan oscillating water column atau OWC. Ya, ini adalah point absorber. Prinsip kerja dari point absorber didasarkan pada gerak relatif antara dua komponen utama pelampung floater di permukaan yang mengikuti naik turunnya gelombang dan titik reaksi atau reaction point yang cenderung diam di kedalaman energi yang dihasilkan perbedaan gerak vertikal antara kedua komponen ini. Ya, seperti itu di dalam point absorber ya. Ya, jadi point absorber ini seperti ada tiang yang menghadap ke atas, lalu ada kayak pelampung, dan pelampung itu bergerak ke atas ke bawah mengikuti gelombang laut, dan dari pergerakan atas bawah itu, nah di dalam pelampungnya ada kayak rel gitu. Nah, itu dari energi mekaniknya itu dirubah ke energi listrik seperti itu. Selanjutnya yaitu attenuator. Prinsip kerja dari attenuator didasarkan pada struktur panjang bersegmen yang mengapung sejajar arah gelombang. Saat gelombang melewati, tiap segmen bergerak berbeda, naik dan turun, menyebabkan lenturan
Pada engsel, energi listrik dihasilkan dari gerak dan gaya lenturan pada engsel tersebut. Ya, dari atenuator ini itu yang kalau teman-teman pernah lihat yang di lepas pantai itu ada kayak pelampung tersambung-sambung gitu. Nah, ya seperti ini pelampungnya tersambung-sambung. Nah, itu bergerak mengikuti arah gelombang. Ya, sejajar dengan gelombang laut. Nah, itu menggerakkan magnetiknya di dalam ini. Magnetiknya apa? Yaitu itu tersambungan, dia naik turun dan menghasilkan energi listrik seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah oscillation water column atau OWC. Prinsip kerjanya yaitu memanfaatkan naik turunnya kolom air dalam ruangan tertutup. Akibat gelombang, pergerakan ini menekan dan menghisap udara melalui turbin valve yang berputar searah dalam aliran dua arah menghasilkan listrik secara terus-menerus ya. Ini adalah ya. Jadi di ruangan di bangunan ini itu ada udara dan kalau air laut naik, udaranya akan terdorong dan udara itu melalui itu namanya nggak melalui turbin ini. Nah, turbin itu nanti dirubah menjadi energi listrik seperti itu gerak dari turbin. Ya, keuntungan dari PLTGL. Energi gelombang laut memiliki potensial besar sebagai sumber energi terbarukan karena ketersediaan yang melimpah, ramah lingkungan, serta memiliki densitas energi yang lebih tinggi dibandingkan sumber energi terbarukan lainnya seperti angin atau energi surya. Nah, keuntungannya sendiri yaitu sumbernya konstan, gelombang laut ada hampir sepanjang tahun. Yang kedua, energinya padat atau high energy density. Daya persatuan luas lebih besar dari angin atau surya. Yang ketiga, ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. PLTGL ini berpotensial di wilayah kepulauan seperti Indonesia. Untuk kerugiannya sendiri, yang pertama adalah efisiensi masih rendah, daya listrik yang dihasilkan masih tergolong kecil. Yang kedua, komponen rentan terhadap korosi, komponen logam mudah berkarat terkena air laut. Ya, karena air laut adalah sifatnya korosif. Nah, ya, kerugian dari PLTGL itu komponen rentan terhadap korosi seperti itu. Untuk yang ketiga, biaya perawatan yang tinggi. Biaya operasional relatif tinggi, tidak sebanding dengan daya listrik yang dihasilkan. Ya, karena PLTGL ini rata-rata dilepas pantai. Jadi biaya perawatannya tinggi dan biaya perawatan tinggi tidak sebanding dengan yang listrik yang dihasilkan seperti itu. Ya, sekian terima kasih dari saya. Saya Febrian Yusuf. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.